Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Alexander, saya dari jurusan Accounting. Jadi di video kali ini adalah video tugas ALP. Jadi saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan berdasarkan PSAK. Lalu selanjutnya juga akan saya sandingkan dengan perusahaan yang saya pilih, yaitu PT Aneka Tambang Terbuka. Next. Oke, tujuan dari PSAK itu adalah memberikan dasar dalam penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum agar laporan keuangan dapat disusun secara struktur, konsisten, dan mudah dipahami. Dengan penerapan PSAK 1, laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode serta antar entitas, sehingga membantu pengguna laporan keuangan dalam menilai posisi. Oke, selanjutnya ini ruang lingkup PSAK 1. Jadi yang pertama diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum. Berlaku bagi entitas yang menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Mengatur bentuk, struktur, dan informasi minimum dalam laporan keuangan. Lalu, selanjutnya bertujuan agar laporan keuangan mudah dipahami dan dapat dibandingkan. Lalu yang terakhir, tidak berlaku untuk laporan keuangan khususnya entitas syariah. Oke, laporan keuangan menurut PSAK 1, yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, ada laporan arus kas, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan perubahan ekuitas. Oke, selanjutnya ini adalah karakteristik umum. Yang pertama, penyajian wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Laporan keuangan harus disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kelangsungan usaha. Lalu yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas akan terus beroperasi di masa mendatang. Lalu yang ketiga, ada dasar akrual. Transaksi diakui pada saat terjadi, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Lalu yang keempat, ada materialitas dan agregasi. Ini pos-pos material disajikan secara terpisah, sedangkan pos yang tidak material dapat digabungkan. Lalu yang selanjutnya, tidak saling hapus. Aset dan liabilitas serta pendapatan dan beban tidak boleh saling dihapus kecuali diperkenankan oleh PSAK. Konsisten penyajian. Penyajian klasifikasi laporan keuangan harus konsisten antar periode. Lalu yang terakhir ada informatif komparatif. Ini laporan keuangan menyajikan informasi pembanding dari periode sebelumnya. Nah, berikut ini ada laporan keuangan PSAK 1. Yang saya lampirin ini adalah laporan keuangan dari PT Aneka Tambang Tbk. Nah, jadi bisa dilihat aset lancar itu merupakan aset yang dapat direalisasikan atau digunakan dalam jangka waktu periode akuntansi. Contoh aset lancar pada Antam antara lain yaitu ada kas, piutang, dan persediaan, bisa dilihat di gambar yang di samping ini. Lalu selanjutnya juga ada persediaan sebagai aset lancar, berperan langsung dalam kegiatan operasional dan penentuan HPP. Aset lancar merupakan aset yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional jangka panjang. Aset tidak lancar mencangkup aset tetap seperti mesin, peralatan, dan fasilitas produksi. Dan yang terakhir, aset lancar itu dicatat sebagai harga perolehan dan dialokasikan melalui penyusutan selama umur manfaat. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya ini laporan keuangan PT Aneka Tambang Terbuka ini sudah memenuhi PSAK ya, PSAK 1. Oke, selanjutnya ini saya lampirkan bahwa ada tentang liabilitas dari PT Aneka Tambang Terbuka. Pada laporan posisi keuangan PT Aneka Tambang Tbk, liabilitas itu dibagi menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek mencerminkan kewajiban perusahaan harus diselesaikan dalam jangka waktu satu periode akuntansi. Liabilitas jangka pendek umumnya berkaitan dengan aktivitas operasional sehari-hari perusahaan. Lalu selanjutnya, liabilitas jangka panjang merupakan kewajiban dengan jangka panjang waktu pelunasan lebih dari satu periode akuntansi.
Lalu selanjutnya, liabilitas jangka panjang digunakan untuk mendukung pembiayaan dan keberlangsungan operasional jangka panjang perusahaan. Dan yang terakhir, penyajian liabilitas ini sudah sesuai dengan ketentuan PSAK 1. Nah, jadi PT Aneka Tambang ini, dari gambarnya ini kita bisa lihat kalau misalnya ini tuh sudah memasuki ketentuan PSAK 1. Sudah oke. Oke, selanjutnya ini ada laporan keuangan tentang ekuitas. Tentang laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi dari PT Aneka Tambang ini, laporan laba rugi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode. Jadi laporan ini menyajikan pendapatan, beban, dan laba atau tentang rugi perusahaan atau tentang perusahaan apa aja yang bikin perusahaan ini rugi gitu. Lalu yang ketiga, ada nilai laba dipengaruhi oleh harga pokok penjualan dan beban operasional. Dan yang terakhir, kebijakan persediaan dan penyusutan aset berpengaruh terhadap laba perusahaan. Nah, jadi berikut ini adalah tentang ekuitas. Jadi, PT Aneka Tambang ini sudah sesuai dengan PSAK 1. Oke, selanjutnya ini ada saya lampirkan di samping ini laporan arus kas dari PT Aneka Tambang. Laporan arus kas menunjukkan aliran masuk dan keluarnya perusahaan selama satu periode. Jadi laporan arus kas itu jadi kayak kita tuh bisa tunjukin aliran masuk dan keluarnya kas selama keluarnya kas perusahaan selama satu periode. Jadi kita bisa cek gitu. Lalu yang kedua, laporan arus kas diklasifikasikan menjadi aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan. Bisa dilihat dari laporan keuangan PT Aneka Tambang sudah ada ya. Dan lalu yang ketiga, arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan kas dari kegiatan sebelumnya. Lalu selanjutnya, arus kas dari aktivitas investasi berkaitan dengan perolehan dan pelepasan aset jangka panjang. Lalu selanjutnya, arus kas dari aktivitas pendanaan berkaitan dengan perubahan struktur pendanaan perusahaan. Lalu yang terakhir, laporan arus kas disusun sesuai PSAK dan melengkapi informasi dari laporan posisi keuangan dan laba rugi. Jadi bisa kita lihat di samping ini bahwa PT Aneka Tambang ini sudah memenuhi kriteria dari PSAK 1. Sudah disusun dengan rapi. Nah, kesimpulannya, PT Aneka Tambang ini menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK yang berlaku. Lalu, laporan posisi keuangan, laba rugi, dan arus kas memberikan gambaran kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Lalu, aset, liabilitas, dan ekuitas disajikan secara sistematis dan transparan. Lalu selanjutnya, kebijakan persediaan dan penyusutan aset memengaruhi nilai laba dan posisi keuangan perusahaan. Simulasi akuntansi yang dibuat relevan dengan praktik nyata dalam laporan keuangan PT Aneka Tambang. Berikut ini adalah daftar pustakanya. Sekian penjelasan dari saya tentang laporan keuangan berdasarkan PSAK 1. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal tentang penyusutan. Kita akan lanjut ke contoh soal tentang penyusutan laporan keuangan gitu sama metode sama FIFO average dengan metode perpetual. Oke, jadi ini adalah contoh soal penyusutan aset tetap. Ini ada PTB membeli mesin produksi dengan harga 428 juta pada tahun 2024. Mesin tersebut memiliki umur ekonomis selama 8 tahun dan nilai residu sebesar 20 juta. Nah, jadi di sini kita bakal tulis harga perolehannya itu 428 juta. Terus untuk nilai residunya itu ada 20 juta. Umur ekonomisnya 8 tahun. Dasar penyusutan. Untuk dasar penyusutan itu kita ada
Untuk dasar penyusutan itu tinggal dikurang aja nilai perolehannya, dikurang sama nilai residu 408 juta. Nah, selanjutnya kita akan ke soal yang A. Buatlah tabel penyusutan dengan metode straight line garis lurus jika mesin dibeli pada tanggal 1 Januari. Jadi penyusutan per tahunnya itu cara carinya tuh umur ekonomis itu dibagi sama dasar penyusutannya. Jadi umur ekonomis jadi sama dengan kita bagi dasar penyusutannya dibagi sama umur ekonomis 51 juta. Jadi penyusutan per tahunnya itu 51 juta. Nah, biaya yang dapat disusutkan ini ya. Sama dengan ini. Nah, untuk tarifnya itu 1 dibagi 8 dikali 100. Jadi dia dapat 12,5%. 12,5%. Untuk ya, karena ini kan kita pada garis lurus 1 Januari terus tahunnya itu cuma sampai 8. Jadinya 1 dibagi 8 gitu, guys. Tinggal kita tarik aja nanti ke bawah. Juga sama. Nah, untuk beban penyusutannya ini tadi penyusutan per tahunnya jadi 51 juta ya. 51 juta sama. Nah, untuk akumulasi penyusutannya itu tinggal ditambah aja seiring waktu. Jadi ini sama 51 juta. Yang pertama, nah untuk yang tahun keduanya itu jadi 51 juta ini ditambah sama 51 juta dari beban penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan ditambah dengan beban penyusutannya. Tambah dengan beban penyusutannya. Ini tinggal kita cek ke bawah aja. Nah, untuk nilai buku akhir itu rumusnya itu harga perolehannya itu dikurang dengan ini akumulasi penyusutannya 377 juta ini kita tarik aja ke bawah. Oh sorry guys, untuk di sini kita jangan lupa ngasih simbol dolar supaya dia nggak berubah-berubah rumusnya. Jadi pas tarik garis lebih gampang, nggak berubah-berubah. Nah sekian. Lanjut kita bakalan ke soal yang kedua. Buatlah tabel penyusutan dengan metode straight line jika dibeli pada 1 April. Nah, di sini tuh bedanya sama yang A, yang ini tuh ada partial year-nya. Jadi untuk beban penyusutan, jadi biaya yang dapat disusutkannya ini juga sama 408 juta. Yang ini. Oke, tarifnya juga sama kita 12,5%. Masih sama ya tarifnya. Nah, tinggal partial year-nya. Jadi yang pertama partial year-nya itu ada 9/12. Itu partial year yang pertama. Yang ini sama cuma 12/12 aja. 12 ya. Ini tarik garis ke bawah. Nah, untuk yang akhir ini bukan 12 tapi 15/12. Nah, beban penyusutannya. Nah, untuk beban penyusutannya itu partial year-nya dikali sama penyusutan per tahun. Jadi partial year-nya kita kali dengan penyusutan per tahun. Penyusutan per tahun tadi 51 juta yang ini. Enter. Oh iya, jangan lupa ininya kita pakein dolar.
tinggal kita lihat garis lagi ke bawah. Nah, untuk akumulasi penyusutannya ini sama. Jadi caranya itu ini ditambah dengan ini. Nah, begitu. Sama kayak yang di atas caranya. Nah, untuk beban buku akhir itu sama dengan seperti biasa harga perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang ada. Akumulasi penyusutan. Jangan lupa yang ini dikasih dolar supaya rumusnya nanti pada saat kita tarik nggak berubah. Nah, lanjut kita ada ke unit activity. Total unit activity, jadi totalnya itu ini soalnya dulu. Soalnya yang pertama, buatlah tabel penyusutan dengan metode unit of activity, unit aktivitas. Yang pertama di sini kita harus nyari total unit dan biaya per unit. Jadi total unitnya itu kita dapetin dari sini. Ini pertama kita jumlahin dulu. Kita pakai sum ya. Sum ini dari sini sampai sini. Enter 10 juta. Jadi kita punya unit aktivitasnya. Total unitnya itu ada 10 juta. Nah, untuk biaya per unit. Lalu selanjutnya biaya per unit itu caranya dasar penyusutan kita bagi dengan total unit. Dasar penyusutan kita bagi dengan total unit kita yang ini. Nah, jadi 40,8 itu biaya per unit kita tulis dulu. Ya, ini tinggal tarik garis ke bawah sama soalnya. Ini unit aktivitasnya ini kita kopas aja dari sini ya. Unit aktivitasnya kita kopas aja nih. Yang ini produksi unit ini, unit aktivitas kita. Lalu kita ke beban penyusutan. Beban penyusutannya itu gimana? Caranya, beban penyusutannya ini unit aktivitasnya dikasih dengan biaya per unitnya, dibagi, dikali dengan biaya per unitnya. Unit aktivitas dikali dengan biaya per unit. Ya, begini. Kita tarik garis lagi ke bawah. Lalu selanjutnya akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini gimana? Sama seperti yang kayak gini, kita tinggal tambahin aja. Ini sama ini. Akumulasi penyusutan ditambah dengan beban penyusutan. Nah, nilai buku akhir yang pertama caranya gimana? Pertama kita caranya sama kayak yang tadi. Jadi harga perolehan kita kurangi dengan akumulasi penyusutan. Jangan lupa buat kasih tanda dolar. Oke. Tarik garis aja. Oke, jadi. Oke, lalu selanjutnya kita ke double declining. Soal double declining yang D. Namanya double declining, kah? Oke, tabel penyusutan D. Buatlah tabel penyusutan dengan metode double declining balance jika mesin dibeli dari tanggal 1 Januari. Gimana cara carinya? Tarik ini. Jadi namanya double declining, jadinya ya kita kali
Yang awalnya kan tarif kita 12,5%. Nah, 12,5% itu kita kali 2. Jadinya kita dapat 25%. Tarif kita 25%. Oke. Yang selanjutnya nilai buku awal. Beban penyusutan seperti biasa kita oke, nilai buku awal ya. Oke, jadi yang pertama nilai buku awal. Yang buku awal ini harga perolehan itu namanya nilai buku awal. Ini nilai buku awal kita. Nah, beban penyusutannya sama. Beban penyusutannya itu caranya kita tambah beban penyusutannya tuh kita kali. Nah, untuk akumulasi penyusutan juga sama. Ini gini nanti tambah nilai buku akhir. Nah, untuk nilai buku akhir ini sama dengan seperti yang tadi. Harga perolehannya dikurangi akumulasi penyusutan. Ya, nah terus yang ini kita bakalan taruh ke sini. 321-nya ini. 321 juta kita taruh ke sini. Jadi kita tinggal coba. Nah, akumulasi penyusutan ini kita sama dengan ini kita tambah dengan ini. Nice. Nah, nilai buku akhir kita tarik aja. Oke, ini ada yang salah ya guys. Oke guys, sorry. Jadi yang salah ini kita lupa kasih dolar. Nah, ini dah kalau misalnya lupa kasih dolar, salah semua. Nah, ini benar-benar yang terakhir ini kita bakal sesuaiin guys. Kita bakalan sesuaiin. Jadi di sini itu 20 juta. Lalu beban penyusutannya itu yang terakhir kita bakalan beda nomornya. Jadi nilai buku awal dikurangi sama 20 juta yang nilai buku akhir. Nah, begini, jadi kita tuh harus sesuaiin. Oke, sekian, lanjut ke double declining yang E. Jadi, soalnya itu buatlah tabel penyusutan metode dengan metode double declining balance jika masih dibeli pada tanggal 1 Oktober. Jadi yang pertama ini tuh sama aja sama yang kayak di atas. Tarifnya, oh ya, tarifnya kita juga sama ya, 25% guys. Oke. Nah, bedanya di sini ini tuh ada partial year-nya. Nah, untuk partial year yang pertama ini kita ada 3 bagi 12. Terus sisanya sama 12.
terakhir ini kita sesuaikan. Ya, harus disesuaikan. Begitu rumusnya. Seperti biasa, beban penyusutan nilai buku awalnya ini seperti biasa. Yang ini 428 juta. Nah, terus untuk beban penyusutannya kita kalikan semua yang ini. Kita kalikan semua nilai buku awal dikali tarif dikali tarif akhir ya. Jadi hasilnya lalu kita gas ke bawah. Nah, akumulasi penyusutannya ini sama seperti yang di atas. Kita tinggal tambahin, pokoknya akumulasi penyusutan itu seiring berjalannya waktu dia itu bakal bertambah. Oke. Ini bakalan ini akan ditambah sama ini. Nah, nilai buku akhir itu sama dengan ini 48 juta kita kurangi dengan akumulasi penyusutan. Jangan lupa untuk kasih tanda dolar biar dia tidak salah. Suka lupa soalnya sama tanda dolar. Oke. Nah, ini nilai buku awalnya ini kita berikut. Nah, ini yang terakhir, seperti biasa kita bakalan sesuaikan. Ini 20. Nah, pada tadi beban penyesuaiannya itu berarti sama dengan ini dikurangi dengan ini. Nah, jadi pokoknya yang terakhir itu pasti kita akan sesuaikan untuk yang double declining, yang ada partial year-nya maupun yang nggak ada partial year-nya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu FIFO dan average. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal FIFO dan average metode perpetual. Jadi ini FIFO perpetual sama average perpetual. Jadi berikut ini adalah contoh soalnya ya. Ya, kita akan mulai kerjain. Jadi yang pertama, ada persediaan awal pada tanggal 1 Maret. Pada tanggal 1 Maret. Jadi persediaan awal itu kita tulis di gudang sebesar 3.200. Lalu biaya per unitnya itu 82.000. Jumlahnya. Nah, untuk dijumlahin itu kita tinggal kali aja pakai rumus ini. Selesai. Lalu kita akan lanjut ke tanggal 3 Maret. Selanjutnya, 3 Maret ini ada penjualan. Penjualan berarti masuk di COGS. Penjualan diambil dari stok yang lama tadi yang 82.000 itu harga per unit. Jadi di COGS itu kita tulis kuantitasnya itu 1.500 karena dia beli 1.500. Lalu biaya per unitnya 82.000. Jumlahnya seperti biasa kita tinggal kali aja. Ini bisa kita tarik aja ya. Jadi nanti tinggal dia bisa ke jumlah sendiri. Oke, lanjut. Lalu setelah itu kita masukin di gudangnya juga. Jadi di gudangnya itu sisa stoknya gitu. Jadi kan berarti di gudang itu sisanya sisa stoknya itu ada 1.700.
biaya per unitnya ada 82.000. Nah, begini. Terus selanjutnya kita akan ke tanggal 5 Maret. Tanggal 5 Maret itu ada sebuah pembelian. Dengan ini pembeliannya itu sebanyak 1.200 kuantitasnya. Jadi tanggal 3 Maret kuantitasnya 1.200. Biaya harga per unit 78.000. Nah, lalu di gudangnya kita juga tulis di sini 1.700 ya. Terus selanjutnya pada tanggal 7 Maret. 7 Maret ini dia ada penjualan kuantitasnya itu sebesar 2.000. Oke, 7 Maret nih. Jadi untuk COGS-nya 7 Maret kita tulisnya itu 2.000. Lalu biaya per unitnya itu nah ini tuh oke lanjut. Jadi biaya per unitnya itu 81.400. Jadi di sini nah jadi muncul. Lalu untuk di gudangnya jadi sisa 900 sama harga per unitnya 78.000. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ini ada pembelian sebanyak 2.500. Jadi kuantitas pembeliannya 2.500. Biaya per unitnya itu 85.000. Ini sama ya. Kita kopas aja. Lalu gudangnya tuh kita bakalan tulis 900 sama bawahnya 2.500. Terus harganya tuh 78.000 sama yang 2.500-nya ini harganya tuh 85.000. Selanjutnya kita ke tanggal 12 Maret. Tanggal 12 Maret itu penjualan sebesar 1.700. Jadi di COGS-nya itu kita tulis 1.700. COGS-nya itu kita tulis 900 sama di bawahnya 800. Dengan harganya yang ini 78.000. Oke. Terus selanjutnya untuk gudang. Gudangnya tuh ada sisa sekitar 1.700. Dengan harganya 85.000. Oke, lanjut kita ke tanggal 15 Maret. Tanggal 15 Maret itu ada pembelian sebesar 1.000 unit. Jadi 1.000 unit di sini kuantitasnya. Dengan harga 90.000.
Lalu untuk di gudang kita tulisnya kuantitas itu sisa 1.700, so bawahnya 1.000. Dengan harga yang 1.700 itu ada 85.000, terus bawahnya tuh 90.000. Selanjutnya kita ke tanggal 18 Maret. 18 Maret ini ada sebuah penjualan, berarti di sini kuantitas COGS-nya 2.100. Iya COGS ya, salah. Ini kita tulis 1.700, sama di bawahnya kan totalnya 2.100 ya, jadi di bawahnya tuh ada 400. Di totalnya kan 1.100 nanti. Sini 85. Lalu kuantitas di gudangnya itu sisa gudang akhirnya tuh ada 600. Jadi ini sisa di akhirnya tuh sekitar 600 sama biaya, jadi biaya per unitnya tuh 90.000. 94. Oke. Jadi selesailah metode FIFO perpetual ini. Jadi untuk beban pokoknya nih kita tinggal pakai rumus sum aja buat ngejumlahin semuanya. Jadi nanti sini kita tarik garis, enter. Ini. Nah, di sini tuh 144.500 guys, sorry. Jadi hasil beban pokok penjualannya itu total itu ada 604.500. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian average perpetual. Jadi untuk average perpetual ini dia hampir-hampir mirip sama yang ini, cuma beda rumusnya doang. Jadi pada tanggal 1 Maret, jadi kita tulis di gudang itu sebanyak 3.200. Ya, terus dengan harga 82.000. Ini jumlahnya sama, jadi ini kali ini. Ini hapus. Lalu selanjutnya pada tanggal 3 Maret. Oke, 3 Maret itu tadi kan 1.500 sama 1.500 kuantitas. Dia pada tanggal 3 Maret itu dia membeli ya 1.500 kuantitas ya. Dengan harga per unitnya 82.000. Nah, untuk jumlahnya ini sama. Kita Nah, lanjut kita ke nomor 5. Nomor 5 itu ada pembelian sebanyak 1.200. Jadi di sini kita tulis 1.200 kuantitasnya. Harga per unitnya 78.000. Jumlahnya nih sama. Kita pakai rumusnya tadi. Nah, lalu untuk gudangnya kita tulis 2.900. Kuantitasnya 2.900 itu kita biaya per unitnya itu kita pakai rumus sama dengan sama dengan buka kurung, jadi 100
Oh iya guys, yang ini kita lupa tulis average virtualnya, sorry. Yang gudangnya kita tulis yang nomor 3. Nah, untuk gudangnya itu 1.700 sama biaya per unitnya itu 82.000. Nah, gini. Terus untuk rumusnya ini harus 39. Yang jumlah ini ditambah sama yang ini, jumlah pembelian yang ini 93.000 ini, lalu ditutup kurung, lalu dibagi dengan buka kurung 1.700 ini ditambah dengan 1.200 kuantitas pembelian. Ya, begitu guys. Tinggal enter. Keluar deh hasilnya. Jadi hasilnya 80.345. Lalu selanjutnya kita ke nomor 7. Nomor 7 ini tanggal 7 ini ada penjualan sebesar kuantitasnya sebesar 2.000. Jadi ini dia di COGS 2.000. Terus dikali sama yang tadi biaya per unitnya yang ini. Enter. Terus selanjutnya untuk yang di gudang ini tuh sisa 900 berarti. Karena kan 2.000 kan yang diambil pembelian. Ada yang beli 2.000. Lalu di gudangnya tuh berarti 2.000 dikurang 2.900 sisa 900. Biaya per unitnya itu sama kayak yang di atasnya ini. Ya. Hasilnya juga gini. Lalu lanjut kita ke nomor 10. Nomor 10 itu ada pembelian dengan kuantitasnya 2.500. Berarti di sini kuantitasnya. Pembelian 2.500. 10 Maret ya. Terus dengan harganya 85.000. Dengan harganya 85.000. Lalu di gudang. Di gudang ini kita ada kan kuantitas. Ada yang pembelian gitu, berarti dia kayak di gudang tuh kayak nambah gitu kuantitasnya, berarti yang 900 tambah 2.500 jadinya sama dengan ini ditambah yang ini sama dengan 3.400. Nah terus biaya per unitnya berapa? Biaya per unitnya sama kayak ini, kita tarik ya coba. Nah muncul ya begini guys, muncul 83. Lalu selanjutnya pada tanggal 12 Maret. 12 Maret itu ada penjualan sebesar 1.700 kuantitasnya. Penjualan berarti ada di COGS 1.700. Maka dari itu 1.700 dengan harga 83 ini ya. Dengan harga yang ini. Enter. Nanti untuk kuantitas ya berarti 3.400 ini dikurangi dengan 1.700. Dikurangi dengan 1.700. Sama dengan 1.100. Sama dengan 1.700. Berarti 1.700 ini tanggal 12. 1.700 ini kita tarik garis aja ke bawah. Apa ini? Kita tarik garis ke sini. Nah, lalu kita lanjut ke tanggal 15 Maret. Tanggal 15 Maret ini ada pembelian dengan kuantitas sebesar 1.000. Pembelian 1.000 berarti di sini kuantitasnya 1.000. 1.000 dengan harga 90.000. Lalu di sini berarti karena ada pembelian berarti 1.700 yang ini kita tambah sama yang ini. Jadi ya 2.700. Kita tarik garis lagi. Nah, lalu selanjutnya tanggal 18 Maret. Tanggal 18 Maret itu ada penjualan sebesar 2.100. Penjualan berarti di COGS 2.100. Dengan harga 8 ya, dengan harga yang ini 86. Lalu kuantitasnya
Berarti 2.700 ini dikurangi sama 2.700 dikurangi sama 2.100-nya. 600. Biaya per unit. Seperti biasa kita tinggal tarik ke bawah. 86. Oke, untuk persediaan akhir ya, ini adalah persediaan akhir ya, 51.000. Kita bold ya. Nah, untuk beban pokok penjualan, ini kita pakai rumus sama dengan sum. Seperti biasa, beban pokok penjualan dari jumlah ini kita turunin ke bawah. Nah, berikut adalah beban pokok penjualannya. Nah, jadi lalu selanjutnya kita akan mencari laba bruto. Laba bruto ini gimana caranya? Nah, ini ada penjualan. Nah, penjualannya ini penjualan yang di sini, yang tulisannya penjualan, kita akan jumlahin. Sama dengan mana penjualannya ini tanggal 3. Ini tambah dengan ini tambah ini juga penjualan ditambah ini juga penjualan. Oke. Jadi total penjualan kita ini ada 157. Tinggal aja sih. Sama dengan copy aja. Nah, HPP-nya ini yang tadi Vivo perpetual HPP-nya berapa? Ini HPP-nya. Untuk average HPP-nya berapa? Ada ini. Kita tulis. Nah, laba bruto. Nah, jadi laba bruto ini jadi laba bruto itu dia itu dikurang oleh masing-masing. Jadi ini kurang ini. Yang Vivo kurang HPP itu sih. Yang penjualan kurang HPP. Nah, itu laba bruto ya. Itu penjualan dikurangi sama HPP. Ini juga sama. Tinggal tarik garis aja. Nah, sekian penjelasan tentang contoh soal penyusunan aset tetap dan juga Vivo average dengan metode perpetual dari saya. Semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih.